Hai guys, jumpa lagi bersama saya Liesta Longhan dari Atlas. Belum ngobrol panjang lebar, aku cuma mau kasih buat teman-teman yang belum subscribe my video, please jangan lupa ya subscribe. Dan juga saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang telah setia menunggu ke video-videoku ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang ini aku mau sharing pengalaman aku dengan cowok-cowok yang ada di sini, orang-orang bule yang pernah aku datingin teman-teman ya gitu. Jadi aku mau cerita dulu nih, dari awal aku sebelum transitioning dan setelah transitioning ya teman-teman ya gitu. Di Amerika itu banyak banget cowok-cowok yang suka transgender teman-teman, banyak banget, ataupun cross dresser ya. Si teman-teman mereka tuh ada fantasi pengen dengan seorang transgender gitu. Kalaupun nggak ada transgender, cross dresser aja tuh mereka tuh masih mau, asalkan kita tuh wajah kita tuh harus seperti perempuan dan harus dandan dulu pakai wig lah, kadang-kadang orang harus pakai gitu, pakai wig. Nah gitu, itu kayak hukap kayak gitulah teman-teman. Itu zaman-zaman kita dulu ya, zaman-zaman kita bandel kali ya teman-teman. Teman-teman tahun 2016 itu aku belum ambil hormon ya. Jadi aku tuh tapi aku udah piara rambut panjang dan aku udah suka dandan tapi belum ambil hormon gitu. Jadi kalau kerja ya masih kayak laki-laki gitu, cuma rambut diikat aja. Tapi kalau pergi ke mall atau aku libur mau makan itu aku pakai bedak, pakai ini, udah seperti itulah teman-teman ya gitu. Nah, itu aku dulu tuh aku bandel ya gitu. Aku tuh suka ke hookup di website kayak gitulah, kenalan sama cowok gitu kan. Itu tuh banyak banget sebetulnya yang istilahnya yang pengen date yang waria transgender tuh banyak banget di sini. Banyak fantasi mereka gitu. Anyway, tahun 2016 itu aku pergi jalan-jalan ke Las Vegas sama temenku Batara Yuda. Terus pas pulang dari Las Vegas itu si Yuda pulang ke aku nggak langsung pulang ke Atlanta, aku pergi ke Washington DC ya, karena di Washington DC itu aku udah janjian sama cowok. Kita udah sering ngobrol gitu ya, ngobrol panjang lebar gitu, kayak pengen relationship lah, bla 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 kayak gitu kan. Akhirnya ya udah aku decided, berani banget pada saat itu ya. Jadi aku nekat ketemuin dia, aku pergi ke Washington DC teman-teman. Nah, itu ada cerita. Ternyata dia tuh seorang tentara teman-teman ya. Dia tempur di airport, nggak tahu di mana di airportnya itu, bukan di Washington di airport. Kok sebelum nggak tahu tuh, aku berani banget ya dulu gitu, berani banget gitu, jujur aja gitu. Dijemput dia di airport. Nah di airport itu ya biasalah ketemu, hai bla bla, ngobrol biasalah, I'm Liz, nama gue udah Aliesta tetap ya gitu. Nah dari situ tuh pas kita naik ke dalam mobil gitu kan, dia sendirian gitu, dia udah bilang ke aku, hey, dia bilang gitu, gue mau pergi ke Pentagon gitu. Aku mau pergi ke Pentagon karena dia mau jemput beberapa temennya dia gitu. Aku rada takut juga sebelah, aduh gimana ya gitu kan, gimana, tapi aku udah tahu dia tuh seorang tentara gitu. Jadi rada takut juga sebetulnya. Terus dia bilang ke aku gitu, kamu duduk di depan bareng sama aku, tapi selama ada mereka teman-temannya dia nanti duduk di belakang, you don't need to say any word, bilang gitu. Pokoknya jangan ngomong apa-apa gitu. Pada saat itu udah mulai malam ya, udah namanya musim dingin tuh pasti gelapnya tuh cepet kan. Jadi guys, aku tuh pergi ke Pentagon teman-teman ya, ke Pentagon. Tau kan Pentagon pusat itunya Amerika, keamanan Amerika, aku juga nggak ngerti gitu kan. Jadi aku pergi ke Pentagon. Aku pergi jadi dia parkiran gitu luas banget, aku lupa ya, pokoknya luas banget parkirnya gitu. Terus begitu dia pergi keluar gitu kan, mungkin ke dalam. Aku lihat gedungnya Pentagon yang gede kayak gitu kan, gitu. Terus jadi aku cuma nunggu di dalam mobil, aku lihat orang-orang yang udah yang kayak pulang kerja rame gitu ya, orang nungguin bis gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Orang campurnya tentara, ada orang biasa gitu kan. Begitu ya udah, ternyata dia datang sama grup tentara teman-teman. Ada 2 orang tentara di belakang duduk kan, dia mobil kita tuh jeep ya. Jadi 2 orang di belakang, aku di depan berdua sama dia gitu. Jadi nah gitu kan, jadi awkward banget gitu. Aku juga baru kenal ini cowok, terus di dalam tuh ada 2 tentara di belakangku duduk gitu. Dan aku nggak boleh ngomong apa-apa teman-teman, nggak boleh ngomong apa-apa, aku cuma diem aja. Rada takut, abis gitu lewat jalan tol gelap banget. Aduh, aku bilang gitu udah pasrah gitu. Aduh gimana nih, aku takut banget gitu. Aku juga nggak tahu, pada saat itu aku nggak ngebayangin aku kok berani gitu loh. Aku lebih penakut sekarang gitu. Kok berani ya gitu loh. Jadi aku nggak ngomong apa-apa, ternyata itu cowok ngedrop 2 rekannya itu yang di belakang kita itu
ke hotel, kayak ke motel kayak gitu ya, berhenti gitu. Jadi ngedrop ke dia. Nah, setelah itu baru kita pergi ke Virginia ya, kita pergi ke Hampton gitu. Dia udah ngomong kalau dia tuh akan nggak bakal ngejemput gue di Washington DC, tapi dia akan ada tugas ke Virginia gitu. Jadi kita tuh pergi ke Hampton, Hampton ya kalau nggak salah Hampton lah pokoknya gitu. Kotanya itu kecil, kecil sepi. Terus aku udah bilang, dia bilang, kita akan nginep di depannya B kayak Marina kayak gitu kalau di kita ya Marina kayak gitu. Nah di situ jendelanya tuh bisa langsung lihat ke boat yang lagi yang ngedok ya gitu lagi karena musim dingin jadi nggak ada orang yang pergi ke laut ya mancing atau apa nggak ada kali ya gitu. Jadi aku tuh spend 2 hari di dalam hotel teman-teman di situ gitu kan dalam 2 hari dalam 2 hari gitu kan. Jadi pertama itu malam pertama biasalah ngobrol, pengen kenalan, pengen tahu bla 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 gitu. Kayaknya sih aku udah ada feeling mungkin dia sedikit kecewa dan aku juga ada sedikit ada rasa takut juga sebetulnya gitu. Dia mungkin sedikit kecewa pada saat itu karena aku sebelumnya udah bilang kalau aku tuh belum punya tete gitu. Karena dia tuh waktu di Hawaii itu dia bilang dia punya pacar orang Thailand apa orang Filipina aku lupa. Jadi udah fully 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 ada tete gitu, ada maksudnya udah transgender gitu ya. Mungkin di bawahnya masih ada, aku nggak tanya gitu. Terus aku bilang aku kan udah kasih tahu kalau aku tuh cross dresser, aku belum ada. Malam pertama itu ya udah ngobrol apa pokoknya ngobrol gitu. Pagi-pagi harinya kita bangun pagi-pagi, ternyata dia tuh namanya juga tentara jadi bangun tuh pagi-pagi banget teman-temannya, pagi-pagi banget. Udah aku masih tidur, dia tuh udah pakai seragam baju tentara, udah pakai baju tentara semuanya dengan tasnya ransel kayak gitu kan. Terus dikasih aku kayak kupon, lo kalau mau makan tuh breakfast sampai jam sekian di bawah, dan aku tuh akan pulang sore jam 5-an. Jadi kamu bakal seharian di sini di hotel gitu. Nah, ini aku kasih uang kamu, waktu itu aku dikasih $100 buat jajan gitu. $100 kalau lo pengen jajan atau pengen lihat-lihat kotanya gitu. Kalian pakai uang ini, dia nyuruh aku kayak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah aku bilang pretty woman walking down on street, pretty woman. Apa temen gue, oh iya gila lo gitu. Berarti gue dikasih uang jajan $100 pada saat itu, senang banget bahwa dikasih uang jajan $100 aja. Tau gak lo gitu, gitu kan gitu. Dan dia pulangin ntar sore gitu. Gitu aku telepon Juda karena aku sama aku berasa kayak pretty woman bahwa iya. Nah setelah $1 aku jalan ya ke kotanya tuh, sepinya minta ampun guys, nggak ada apa-apa gitu, cuman jalan mobil satu atau dua seliwer, surut surut kayak gitu kan. Bilang ih kotanya sepi banget kan. Mungkin karena musim dingin ya, mungkin kalau summer rame karena emang lokasi hotelnya itu sebetulnya di daerah yang bagus gitu, depannya tuh langsung marina gitu, tapi udah banyak tempat-tempat yang tutup gitu, restoran-restoran tutup karena musim dingin ya. Anyway, habis gitu ya udah malamnya dia pulang jam 5-an kayak gitu kan. Dia cerita, "Gimana kamu tadi ngapain aja?" Tanya ke aku seperti itu, teman-teman. Ngapain aja? Aku bilang, "Oh, cuman explore ini aja." "Oh, nggak ada apa-apa di sini." Iya bener gitu, nggak ada apa-apa gitu. Jadi malam keduanya tuh kita ini ya sebetulnya sih ya itu aku juga sedikit ada rasa masih takut, dan dia juga kayak ada rasa kekecewaan yang seperti aku bilang tadi gitu, karena aku bilang itu. Jadi kita ya udah cuman masing-masing aja gitu kan. Nah, hari keduanya kita pulang nih guys kan. Nah, selama pulang itu kan dia kan janjiin aku, teman-teman, yang janjiin mau mau bayarin tiket gitu kan. Ngebayarin tiket gitu. Aku langsung bilang dong gitu. Hey, bilang gitu, where is my money? You know, my ticket money. I thought you going to pay me back, the ticket. Bilang gitu kan, ngobrol ke dia, bilang gitu. Hey, I'm sorry, I don't bring any cash. I said, oh, excuse me. Dia bilang gitu kan, gitu. Sedikit berantem nih sama ini cowok gitu. Udah ada pistol lagi teman-teman aduh, gue rada takut juga ya teman-teman ya. Gitu kan ada bilang gitu, I don't bring any cash. Bilang, hey, you know, we can stop by in the gas station and then you can get the money. Bilang gitu kan. Bilang gitu ke dia kan gitu. Akhirnya dia ngambil uang kan, tiketku pada saat itu $300 gitu kan. $300, terus dia kasih aku cuman 200 something. Aku bilang, mana sih sisanya kan aku 300, lo bilang kayak gitu kan, mau kasih aku apa tiket pesawat, gantiin pesawat. Dia bilang, oh gue cuman punya segini gitu. Gue udah sebel banget sama itu cowok sebetulnya gitu.
akhirnya ya udah nggak apa-apa dah, yang penting aku udah dapat uang jajan juga 200, ya udahlah imbas lah istilahnya gitu. Ya udah akhirnya kita pulang, dia anterin aku ke airport, dan selama di airport tuh, selama di mobil tuh kita diem-dieman gitu, karena ya itu mungkin dia kecewa aja ya gitu, karena pada saat itu aku masih jadi seperti Abdul gitu, dan dia mungkin expecting more ya dari yang aku belum apa-apa gitu. Ya udah akhirnya aku pulang, dibilang it's not working. Ya udah dari situ tuh udah aku udah selesai. Akhirnya aku pulang, dia teman-teman ya itu kisah aja, ceritanya gitu aja sih.